Oh banyak. Banyak. Hampir semua kru kapal lah ya. Ah. Adalah mungkin ada yang terkenal beberapa konten kreator yang memang edukasi tentang kapal pesiar, ada yang ngelawak tentang kapal pesiar, kan banyak tuh type-type-nya konten kreator yang emang ngeliatin aktivitinya dia di situ. Mereka kan sudah punya nama, sudah terkenal sebagai konten kreator kapal pesiar, tapi mereka ikut juga nimbrung supaya naik gitu. Rata-rata konten kreator semuanya tuh ikut nimbrung. Wah gila nih, semua konten kreator ikut nimbrung. Tambah meledak lah. Tambah meledak jadinya. Macam kayak ikan paus diikutin sama apa tuh ya yang untuk ngebersihin kulit-kulitnya ikan-ikan paus jadi ikut nimbrung ya. Makanya ada mereka pun yang buat tren yang ikut buat video tren satu kontrak HRD Pajero itu kan mereka pengen FYP doang. Aku tahu maksudnya pengen naik juga. Aku respect karena mereka akan mau dilihat juga. Cuman yang aku nggak ininya ya komen-komen orang. Komen-komen. Karena komennya lebih cenderung negatif banget sekarang loh, serius. Mungkin karena aku Pajero ya? Enggak, begini Incas, karena Incas belum dalam artian ya meskipun Incas sudah sering live ya. Mereka belum bisa mengambil kesimpulan bahwa oh you are right. Dia nggak bisa mengambil seperti itu teman-teman yang komen-komen yang negatif seperti itu. Jadi mereka nerimanya pokoknya nggak bener pokoknya udah nggak bener pokoknya dia pokoknya nggak bener kerjanya. Begitu jadinya kan. Mereka nge-blame aku nggak bisa gitu. Nah. Berarti kan orang itu niat banget ya ngejatuhin aku sebegitunya. Iya. Makanya aku wah gila. Tapi semoga saja. Tapi aku thank you banget loh. Banyak banget yang speak up. I mean kayak di komen-komennya tuh ada yang perempuan-perempuan ya. Thank you Kak Incas. Saya juga sempat buat flyer tuh kan. Ditunggu terus emotnya ada yang love gitu kan. Berarti kan itu adalah salah satu orang yang termotivasi dan mensupport juga apa yang Incas lakukan kan. Justru aku lebih kok banyak yang cewek malah support aku ya? Jangan salah lo. Aku gila loh. Perempuan tuh sekarang apa? Mereka sudah berpikir untuk bisa mandiri loh. Benar. Ini hati-hati ya, riset ini membuktikan nih dari data nih. Orang-orang nih nggak mau nikah sama cowok yang ekonominya di bawah dari yang perempuan. Tolong ya editor. Nggak, jangan di skip, bener jangan di skip. Ini untung saya dapat istri ini mau diajak merintis nih, kalau nggak diajak merintis nggak mau nikah nih sekarang nih. Untung nih, tapi memang datanya seperti itu. Benar. Datanya itu adalah nih mohon maaf ya, bukan dalam artian meremehkan teman-teman kita yang masih belum mampu atau ya, tapi faktanya memang seperti itu. Perempuan yang memang pejuang, let's say lah pejuang seperti Incas gitu kan, ketika menentukan Incas, mohon maaf masih single kan? So far sampai sekarang single. Wow. Tapi hati-hati ya. At least lah ya, Mercy. Wah, itu yang harus dilihat. Ya. Nah itu udah. Tapi apa namanya? Ketika perempuan itu mau mencari pasangan nih, dia pasti pilih-pilih. Apalagi yang, mohon maaf ya, sudah punya value nih. Dia sudah merasa, aku nih berjuang dari nol nih. Ketika aku menikah nih, tapi memang fakta dan realitanya sekarang seperti itu. Perempuan dibilang kalau mencari laki-laki yang memang pekerja keras, memang menghasilkan, dia akan senang. Tapi ketika melihat pasangannya ini di bawah dari yang perempuan, dia akan berpikir berkali-kali. Benar. Lanjut apa enggak? Saya sebagai laki-laki ini jengah saya. Kalau saya punya bapak yang dalam artian banyak warisannya, branding bapak saya punya kebun durian nih, kebun kopinya nggak habis nih, begitu kan. Cuman bener. Ketika saya ada di titik yang nol, seperti saya dulu nih, istri saya mungkin nggak akan mau. Benar. Karena dia juga seorang petarung, let's say lah sama seperti Incas, dia kerja, ada value. Gila-gilaan, value-nya besar sekali. Benar. Besar sekali value-nya. Nah, dia juga kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi kalau aku dulu seperti itu, ya aku juga harus mikir-mikir. Kamu kerja kerasnya itu apakah akan sustain atau cuman keplak-kepluk aja gitu. Kalau ada kan orang-orang kan biasa seperti itu. Aku pengen sesuatu nih, kerjanya keras sekali. Ketika sudah capek nih, ketika sudah dapat nih, sudah poinnya udah ada. Ngedown lagi. Nah, itulah yang menyebabkan, mohon maaf ya, perceraian. Benar. Finansial, balik lagi. Financial freedom. Itu hati-hati untuk teman-teman yang masih kerja di kapal. Let's say lah sekarang, stop yang namanya ini ya, apa namanya? Ngurusin orang. Ngurusin orang tuh, takutnya begini, dia ngurusin orang ini, saya masih punya idealisme seperti ini, Incas. Ini semoga bisa teman-teman pakai di rumah ya. Jangan bilang kekurangan orang dalam artian finansial nih ya. Kalau dari ya yang namanya mulut nih kan manusia, kalau bilang, kemarin dia beli ini nih, kadang masih keceplosan saja. Tapi saya balikkan lagi, saya masih belajar nih sekarang nih. Kalau kamar mandimu masih kotor, jangan bilang kamar mandi orang. Gimana? Jangan sampai kamu, mohon maaf, buang air besar masih jongkok. Orang-orang sudah flushing, tot, mau
mohon maaf mau cebokan itu sudah tinggal colok pencet aja tot udah keluar sendiri. Terus ingat ketika kamu masih bilang-bilangin orang, coba pakai 2 handuk. Jangan pakai 1 handuk untuk ngelap bokong, terus untuk ngelap kepala juga. Jadinya yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah. Makanya mohon maaf, boleh tanya istri saya pakai 2 handuk sekarang. Bener, itu emang harus beli. Ya, 1 untuk hygiene dan sanitasi. Bener. Mohon maaf itu untuk yang perempuan juga ya. Tapi untuk dari idealismenya adalah karena ini kepala loh. Iya, kepala. Ya mikir gitu. Iya. Ayolah, jangan bilang kejelekan orang lah ya. Ya oke lah kalau kadang-kadang keceplosan namanya manusia kan ya. Keceplosan itu masih oke. Gitu Tapi salah nih harus lulus lagi nih. Saya juga sering salah seperti itu. Tapi ke belakang ini biar mau sustain itu ya harus itu. Makanya saya nggak pernah. Kalau saya kemarin tuh bilang itu masalah tipping itu Incas. Karena saya pernah merasakan dulu waktu di company saya dulu. Graduity ini turun karena melihatnya seperti itu. Apa tuh? Di server itu mereka sudah dapat banyak tipping nih, makanya kadang-kadang kok bisa graduity ini kok nggak masuk banyak ya, padahal kita sudah melakukan penjualan sekian ya. Nah itulah yang saya bilang tuh takutnya itu berpengaruh kepada penghasilan teman-teman yang masih kerja di kapal sekarang karena tertulis tuh. Ya benar. Ya tertulis di company agreement tuh. Sempat saya bilang dengan salah satu teman kita yang sudah pernah juga podcast di sini, crew member tidak diperbolehkan untuk sharing tipping sebenarnya. Tipping ataupun hal-hal yang mencakup privacy. Benar. Yang sifatnya konfidensial, rahasia. Tapi ketika itu di-share, tamunya jadi tahu. Di sanalah jang jeng jong. Apalagi udah isi hashtag gitu ya. Aduh, hashtag itu berpengaruh loh. Ngaruh banget guys. Kalian cari cruise line aja bisa muka kalian yang muncul gitu. Nah, Incas, kita di satu platform yang sama kan. Kita pakai TikTok, tamu juga pakai TikTok. Cruise ship gitu. Wih, ayah dia. Itu tamu-tamu yang cruise di kita itu kemarin saya sempat ajak ngobrol, dia seorang carpenter loh, tukang kayu. Dia ke cruise tuh emang kan orang luar kan habitnya memang seperti itu, kerja liburan karena mereka masa tuanya sudah ditanggung sama negara kan begitu. Mereka tukang kayu loh. Dengan kita itu sharing ya, kembali lagi ya. Kalau kita tidak sama nggak masalah Incas ya, tetap siman. Iya dong. Tetap siman. Walaupun X. Ya. lanjut. Ya. Nah itu dah. Anggap saya tukang kayu nih. Ada orang yang kerja di kapal nih nge-share begitu, boknya manpis kan tippingnya banyak nih, pasti berpikir dia, kok dia lebih kaya deh saya nih, pikir-pikir, aduh, punya uang $3.000 pakai tipping, aduh, jangan dikasih, dia kan udah banyak dapat tipping ya. Kalau kan tidak semua tamu seperti itu kan, cuman kalau tamunya memang dia selfish atau dia gimana ya bisa aja kan, yang dari awalnya dia mau ngasih, akhirnya pikir-pikir dia, janganlah ngasih $10, kasih $2 ya cukup sekarang. Tapi sih waktu ini versi Incas ya. Versi aku. Menurut aku sih kayaknya tamu itu jarang banget. Kalau di company aku yang aku lihat secara mata gitu. Kalau dia lagi vacation dia jarang banget megang HP. Oh jarang. Dia menikmati situasi situ gitu. Walaupun dia harus nge-record, ya dia nge-record yang penting-penting, habis itu masuk lagi. Berarti nggak kayak kita ya? Enggak, kita kan makan HP. Kita kemanapun HP. Tuh, kena lagi nih. Kan iya benar. Nggak tahu ya kenapa orang Indonesia seperti itu selalu validasi. Benar. Saya kemarin buat status tumben nih, mohon maaf nih yang berteman sama saya di WA nih. Saya kemarin buat PB itu poin B, saya ikut half marathon kemarin tembus 2 jam terus saya buatin status kan. Bukan sih, nggak ada isi itu kata-kata join the pit gitu aja. Tapi selama ini boleh ditanya tuh Incas, saya nggak pernah buat status yang aneh-aneh. Ya, positif gitu. Apalagi yang pas makan tuh leat ya. Nanti kan makan bek pindang nih, kita kan makan bek pindang, cuman bek pindang aja nih dimakan. Saya makan fried chicken gitu kan, malah seperti itu. Terkadang kita seperti ini tuh kalau buat status tuh pencapaian dia baru cuma segitu aja, kecil sekali. Nah, kadang-kadang kan kalau yang ya kembali lagi ya persepsi orang sih ya namanya. Berarti kalau yang di kapalnya Incas, di company Incas tuh jarang berarti ya? Jarang. Lebih banyak kru membernya pegang HP berarti. Bener no. Oh my god. Malah kru membernya depan tamu kayak sepertinya. Tapi kok sekarang lebih longgar ya? Apakah memang diperbolehkan seperti apa? Maksudnya lebih longgar tuh gimana? Ada yang live lebih bebas. Iya. Apa ya? Aku bilang company-ku gaya bebas. Oh iya, choose fun. Ada company yang emang nggak boleh megang HP. Kru tidak boleh megang HP di saat dia kerja. Walaupun di kru mes pun kayaknya nggak boleh gitu, nggak ada ya. Aku lihat kayaknya nggak ada konten kreator lain tuh ngeliatin dia kerja di dining room, nggak ada. Cuman company-ku doang yang selalu videoin lah di area guest area gitu. Ya cuman ya emang itu realitinya. Tapi dari company masih aman ya?
So far aman asal tidak terlihat Materdi. Oke. Bos atas. Surveillance juga ya. Benar. Kayak soalnya di situ ada namanya HP apa ya? Kerja. Oke, kita diberikan HP khusus ya. Di situ ada HP kayak sekarang udah Android HP-nya. Oh iya? Iya, company-ku itu udah Android, jadi kan mungkin saru lah. HP kerja. Iya, antara HP kerja dengan HP pribadi itu. Mungkin itu yang membuat mereka bebas untuk live, untuk ini. Cuman yang aku agak riskan, mereka yang buat konten makan di Gali itu kan tidak boleh ya. Iya. Itu kalau ditahu. Sempat saya suruh tuh untuk take down tuh, karena itu kamu nih buat temennya yang makan nih pulang nih, kamu yang ikut pulang juga sebenarnya. Cuman mereka nggak sadar, masih tetap dilakukan. Itu kemarin juga ada kasus kan, live di kabin tapi dia nge-vape. Oh iya. Yang aku share. Oh iya, sempat ya, itu panas-panasan ya. Oh iya, sempat panas itu. Itu gimana endingnya tuh? Pulang? Maunya sih aku laporin ya, karena kan itu kayak gimana ya? Mereka sudah nyebut nama aku soalnya di situ. Inces Diary, bla 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 bla. Padahal itu bisa bilang new hire juga bukan? I don't know. Aku nggak terlalu tahu gitu. Terus itu pun video bukan aku tahu sendiri, tapi teman aku yang share ke aku. Abis itu aku mau laporin, dia udah minta maaf, bla 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 bla. Aku mikir, wah, kasih peringatan aja deh. Soalnya aku tahu gimana perjuangan orang ke kapal seperti apa. Princess sekali memang. Susahnya seperti princess apa. Sekali memang nih dari SOP hatinya nih princess sekali memang. Aku nggak tegaan sebenarnya, bener. Jadi aku tidak ingin memutuskan rezeki orang. Kelas. Wah, nyentuh banget ya. Nyentuh ini calon-calon ya udah kayak gini kata-katanya ini udah nih dalam budget Palisade ada datang 2026 nih. Sponsor dong. Hyundai ayo let's go. Honda sudah. Mitsubishi udah, Hyundai sekarang nih. Palisade jangan lupa Ford nanti datang ya, Raptor-nya dibawa sini nanti. Aduh. Berarti itu ya masih ada masih lah ada kelonggaran gitu ya. Benar. Ya aku kasih peringatan. Oke, besoknya dia nggak ada yang berani seperti itu. Oke, berarti dia berubah. Ya kita harus memaafkan. Sekali memaafkan gitu loh, karena kan kita juga manusia nggak ada perfect gitu loh. Ya, cuman sometimes kalau memang batasannya udah habis kan kita waduh gas dah kan begitu jadinya kan. Nah ini teman-teman hati nih ketika kita nge-tag orang tuh itu bisa kena somasi loh. Undang-undang ITE tuh dalam artian ya kita nggak bilang dalam artian peringatan aja, kalau udah masuk ke hukum tuh Inces lapor ke nyari pengacaranya satu tuh, diurusin dah dokumennya semua tuh, selesai dah itu. Makanya kan nggak ada yang mereka berani ngomen di konten aku. Selesai. Karena kalau mereka sampai berani komen seperti kayak bilang jualan kue gitu. Iya, ada yang bilang. Kalau sampai ada yang berani. Itu negatif kali loh, Inces. Kalau orang bilang jualan kue itu orang udah saya pun sendiri bilang sebagai laki-laki ya. Orang jualan kue nih. Tapi dengan kemasan kata-katanya tuh udah yang ke negatif, pasti jualan kue yang itu. Yes. Bukan the real cake-nya, tapi cake yang diplesetkan begitu. Iya. Itu kalau mereka berani aku bisa laporin. Karena aku udah siapin 2 pengacara. Jadi di belakang aku, tenang guys, di belakang aku tuh ada, kalian nggak tahu gitu. Aduh, hati-hati nih yang buat konten nih, yang tangan sudah nge-tag nih, kalau nge-tag udah bilang Inces segala macam tuh. Tapi juga bisa loh. Apa? Ya nggak tahu juga ininya ya. Wait, saya belum konfirmasi bisa apa tidak. Ketika dia mengarahkan nih, itu bisa dijadikan praduga tak bersalah loh. Bisa aja. Iya, case-nya. Jadi praduga tak bersalah itu adalah dia bilang aku nih, nanti dicek dah semuanya intinya memang menjerumuskan ke orang A atau seperti apa, itu bisa kena juga loh. Ya meskipun ya saya tidak tahu di bidang hukum ya, cuman dalam artian kalau kita sudah menjerumuskan orang untuk ya dibilang HRV dan Pajero pun itu sudah kena ke orang loh. Itu sudah menjurusnya ke Inces meskipun tidak bilang nama loh. Karena yang dibilang adalah Pajero dan HRV. Tapi ya jadi abu-abu juga ya kalau kita. Karena ya itu dah kayaknya simpang siur. Iya. Karena di situ kadang kalau kita bilang seperti ini, kamu kemarin bilang spot aku ya penyampaian. Enggak kok, aku orang bilang dia kan nggak cuma kamu yang penyampaian. Abu-abu jadinya kan gitu. Harus ada bukti akurat itu soalnya. Iya ya. Kalau ada yang berani, nggak ada satupun yang komen gitu di akun aku. Nggak ada. Tidak ada yang berani. Mereka cuman komen di akun orang lain yang buat konten itu. Tapi tidak ada satupun mereka berani untuk ngomong sama aku langsung. Itu sih aku, wah. Berarti mereka takut ya. Bukan takut sih, apa ya? Lebih ke takut dah tuh memang.
berani nyebutin nama lu takut tuh. Kalau dia berani nyebutin nama tuh, weh, saya siap untuk menjadi media belajar khusus lainnya. Ayo, Incas di sana, dia di sini, saya di tengah-tengah dah. Gitu. Nih hilang timnya, saya di sini aja jadi penengah nih. Oh, iya, kita mediasi biar nggak begini, simpang siur. Karena Incas ini punya orang tua. Benar. Orang tua aku sih lebih ke ini. Mikirin aku jadinya. Padahal aku biasa aja. Aku nganggapinnya biasa aja, cuman backgroundnya Incas nih kan orang tua Incas ya. Kenapa? Yang berpikir seperti itu kan. Benar. Incas berarti background orang tuanya itu adalah, mohon maaf ya, mapan ya. Bisa dibilang begitu. Mapan kan? Astagfirullah. Kalau nggak mapan, ini mohon maaf ya. Kalau saya perhitungannya itu adalah secara ekonomi nih. Kalau nggak mapan, pasti Incas akan memikirkan orang tua dulu tanpa memikirkan si mobil-mobil ini. Iya. Yakin saya itu. Iya. Kalau anak yang berbakti ya, mereka pasti. Kalau anaknya berbakti. Iya bener. Mohon maaf kalau yang ada yang berbakti ini, mohon maaf begitu kan. Yang saya bilang itu adalah mengingatkan, karena kita kalau di Bali kan kita bukan sistemnya kayak orang luar ya. Kita udah jadi anak ya, at least ya kalaupun tidak ada ya balas budi gitu ya. Begitu kan. Kalau orang luar mereka enggak kan. Kalau udah umur 21 ya terserah, mau ngekos mau kemana pun ya terserah. Nggak mungkin Incas sepertinya akan beli 2 unit mobil ataupun punya plan untuk rent car segala macam kalau memang di rumah tidak settle dulu untuk dari segi ekonomi. Pasti akan memberikan orang tua dulu tempat tinggal. Astungkarnya tempat tinggal sudah ada. Oh kan. Jadi banyak banget yang belum tahu ya. Ya aku bilang tadi beli kalau orang tuaku ya dibilang sudah mapan. Ya begitulah bisa dibilang. Ya, saya bilang mapan pokoknya. Apa ya? Ya mereka udah punya keuangannya mereka sendiri, bahkan mereka mensupport pun bisnis yang aku jalani. Ya janganlah heran dari mana uangku gitu loh. Dari keluargaku, balik lagi keluargaku yang backup aku semuanya gitu. Jadi kasarnya seperti ini ya berarti ya, Incas ini fokus bekerja ke kapal, mengurusi diri sendiri dulu. Benar. Berarti nggak ada sangkut pautnya untuk support orang tua segala macam, karena orang tua sendiri yang tambah support jadinya karena sudah ekonominya settle gitu. Itu yang nggak ditahu sama orang-orang yang di rumah. Karena mereka nerima mentah gitu. Jadi HRP itu emang benar-benar itu emang real, full uangku tuh. Oke. Jadi kontrak kedua itu baru, karena kan satu kontrak itu sebutin nggak ya? Gue sebutin aja sini, gas sebutin pokoknya ini saya ngelap kaca lu nih. Terlalu bersinar nih Incasnya. Karena mereka itu berpikir berapa sih gaji posisi di bawah seperti aku? Berapa gajinya sekarang Incas? Wah, aku sebenarnya males ngomongin gaji ya. Ya kalau dibilang kan, tapi mau nggak Incas tuh bukaan sedikit aja? Ya. Orang-orang di rumah tuh kan berpikir adalah di posisi Incas yang sekarang. Ini kebanyakan mungkin yang berpikir tuh adalah teman-teman yang bukan dari satu company. Benar. Karena yang satu company nggak tahu di dalam seperti apa gitu loh. Karena yang di River pun mereka juga masih bingung-bingung tuh. Kok bisa ya? Jadi, posisi sekarang apa ya? Aku sekarang posisinya masih asisten server beli, soalnya emang nggak ada, benar-benar nggak ada putaran di situ. Tidak ada rotasi. Halo, company yang tidak ada ini Incas tolong nih bawa ke specialty restorannya, gimana pun caranya bawa ke waiter nih. Nah, mungkin dibilang mustahil di posisi aku ya mustahil. Untuk mendapatkan mobil itu apa? Iya, untuk mendapatkan mobil itu di posisi aku, untuk yang tidak punya background seperti aku mustahil banget. Banget. Saya juga berpikir kan mau beli Avanza aja berpikir tuh, karena nggak muat uangnya kan, karena backgroundnya yang tidak mendukung kan. Terus yang banyak orang tidak tahu itu di company itu ada yang namanya special outlet. Macam kayak specialty restoran gitu modelnya? Iya. Tamu tuh bayar mereka ke situ. Mereka tuh kayak stick house lah bilang ya. Stick house tahu ya? Itu gajinya paling gede loh. Paling gede. Kalau di kapal saja tuh ada namanya, mohon maaf nih, NCL Kagnis namanya tuh gajinya gede. Teman-teman yang masih kerja di Kagnis pasti gajinya gede-gede. Itu kan saya support bukan 100%. Itu gede. Karena mereka kan tamunya bayar ke situ, bukan kayak include dari kayak dining room. Tapi tidak semua orang lo bisa masuk ke sana. Tidak bisa semua orang. Itu benar-benar disortir, bukan disortir lah, mereka disortir itu ya, bukan, tapi disaring begitu. Jadi terpilihlah orang-orang terpilih yang bisa di situ. Jadi itu kayak CPG section, dan itu hanya tersedia di kapal yang besar guys, XL class. Kalau kayak small class, medium class itu nggak ada CPG section itu. Ada cuma satu. Jadi mereka berebut ke sana. Jadi ini posisinya dalam artian tempatnya ini ada 3 outlet. CPG outlet. Nah, yang in charge di situ khusus asisten server. Dan yang membangkongkan lagi gajinya itu bisa setara waiter. Gak tahu kan. Aduh, malu pokoknya saya ngejudge nih.
Dan untungnya setiap kontrak aku selalu ditaruh di tempat seperti itu. Seperti itu. Dan ditaruhnya ya bukan hanya, kan sebenarnya standarnya 2 bulan rotasi. Yep. Standarnya. Cuman mereka naruh aku bisa 4 bulan. Oh. Okay. Makanya banyak yang komplain di belakang aku komplain kenapa nggak rotasi? Kenapa nggak rotasi? Kenapa? Iri lah mereka. Ya. Kenapa dia aja gitu? Gitu loh kadang. Tapi kan itu kan tergantung atasan. Incas, pandangan kita itu berbeda loh dari pandangannya company sama departemen head loh. Dalam artian begini, orang-orang mungkin yang seposisi kita ini merasa, oh dia udah seharusnya turun nih, dia udah lama. Tapi kita nggak bisa samakan pandangan kita tuh sama departemen headnya kita. Kadang sama metode, supervisor, apalagi restoran manager. Karena itu nggak bisa sembarangan orang di situ. Nggak bisa sembarangan orang dan dia punya nilai, dia punya value nih. Kalau saya pindah ke yang lain nih, bahaya nggak ada yang rempong-rempong. Kan mereka perlu yang look perform. Di samping perform juga, itu tuh kayak ada step-stepnya. Ada sekuennya begitu ya? Iya, beda dari restoran, dining room biasa gitu, beda. Mereka emang bener dilakukan spesial di situ. Ya kayak tamu eksklusif gitu loh. Kita sama kok menyediakan dari appetizer sampai dessert by step. Jadi itu ya emang salary-nya ya kalian asisten tapi kalian gaji waiter guys. Itu nggak tahu ya, itu kan versi aku, soalnya kan waktu itu season aku rame banget, full terus, tidak bisa disamakan posisi seperti aku sama, schedule sama, tapi gaji sama, nggak bisa. Situasi dan kondisi emang harus nggak bisa disamaratakan sama orang lain ya. Walaupun kita schedule sama, belum tentu gaji kita tuh sama. Banyak yang menyatakan gitu kan, Bli. Kalau bahwa aku juga sama posisinya nih, kok aku nggak dapat segitu. Nah makanya mereka tuh persepsi mereka gitu, posisi kurang membakti tuh. kurang sembahyang tuh. Terus apalagi itu aja sih. Ya. Nah berarti kan orang-orang yang ada di posisinya princess nih, berarti sekarang mereka lagi membanding-bandingkan nih. Membandingkan, aku nih kan sama posisinya sama si Inces nih, kok aku nggak dapat uang segitu ya? Kok aku nggak bisa sampai di tidaknya Inces ya? Kembali lagi ya teman-teman ya, kalau rezeki itu nggak mungkin bisa sama karena udah ditakar semuanya. Ditakar. Yang tidak terlihat tuh nggak bisa kita judge. Tidak mungkin tertukar ya. Iya, sudah tertakar dan nggak mungkin tertukar. Berapa kira-kira gajinya dia? Mau di-spill kan kira-kira Inces? Apanya? Spill gaji? Kurang lebih 1,5 per 2 minggu. Jadi 1 bulan ya 3.000 lah. Belum tip loh itu ya, itu baru. Tunggu. Wah, dikalkulasi. Tunggu. Kalkulator guys. Sabar. Ini biar teman-temannya juga paham, biar tidak melihat dari hasil aja, tapi kerjanya juga. Benar guys. Kita hitung di 3.000 dulu. 3.000 ya. Kali sekarang berapa? Dolar ya, let's say lah sekarang. 16.900 ya? Ya, 16 berapa? 900. 16.900. 16.900. 50.700.000. Ini kalau rate-nya di harga 16.900 dan dapat pas di seasonnya ini ya. Di 3.000 ya. Pas di season rame itu. Kalau sepi-sepi ya mungkin nggak sepi ya. Mungkin tidak mencapai angka 3.000 ya. Mungkin dia di bawah itu. Cuman kan ya nilainya fantastis kan. Daripada emang ya beda jauh lah daripada gaji yang emang basic kita sebagai posisi kita gitu loh. Beda lagi kan basicnya. Karena Inces ditempatkan di specialty restoran. Benar. Itu yang mereka nggak tahu. Itu yang mereka. Tapi aneh ya teman-teman yang satu kapal di Princess di Princess lagi. Udah saya bilangnya Princess aja nih. Grogi kayaknya nih. Grogi nih. Teman-teman mungkin lihat di rumah nih. Ntar coba lihat ada auranya bersinar sekali begitu. Mungkin lampunya terang-terang kencangnya gitu ya. Jadi awalnya grogi jadi mengalir gitu kan. Nah, yang saya bilang itu kan adalah teman-teman yang di kapal itu di posisinya sama seperti Inces nih. Di kapal yang sama tuh, mereka mungkin ada yang konflik dengan posisinya Inces, dengan rotasi yang mungkin dikasih ke Inces lebih lama daripada teman-teman yang lain, itu masih support lah, let's say lah satu kapal masih support Inces karena dia tahu Inces seperti apa, loyalnya seperti apa kan. Cuman, nah itu dah yang menjadi pertanyaan sekarang ke teman-teman yang di luar company-nya Inces, yang berpikir bahwa seorang asisten server itu nggak bisa beli yang namanya Pajero dan HRV. Ini juga untuk orang tua yang ada di rumah ini bahaya nih Inces. Bahaya banget tuh. Karena nggak bisa kalau ibu-ibu, semua ibu-ibu nggak bisa dapat Inces seperti ini. Dia udah ada orang tuanya. Dalam artian tuh gajinya juga berbeda karena company-nya tuh berbeda ibu-ibu. Bapak-bapak juga di rumah, kakak-kakak, adik-adik. Jadi untuk yang asisten server ya, mohon maaf, di company di luarnya Inces itu ya berbeda gajinya. Beda guys. Gaji berbeda, besar kecilnya kapal berbeda, graduity-nya beda, seasonnya juga akan beda. Jadi nggak bisa disamaratakan, harus bisa beli Pajero dan punya rumah menin sanggah.
Mending sanggap. Oh, kalau Bebang tuh data kasih tuh pemahaman tuh untuk ibu. Saya sempat ditanya soalnya, kok anak saya berangkat belum punya ini ya Bu, kayak gituin. Nggak semua sama rezekinya Bu. Ibu udah dibayarin hutang aja udah bersyukur tuh. Nah makanya. Oh bener, udah dibayar. Kasihan anaknya yang kerja di kapal, beban ya. Bener, apalagi udah kerjaan berat. Di samping itu, wah. Nggak diliatin kan pas iya, tray gitu kan. Tray. Kalian nggak tahu itu tray, habis itu kan ada tuh rak untuk silver. Iya. Itu berat banget. Wih, berat sekali tuh. Oh, bisa kalian sakit pinggang iya, ya? silver rack namanya kalau nggak salah ya. Yang warna abu-abu ya, yang ada coklat ya. Oh, coklat ya. Oh, enggak, ada silver rack. Oh, yang kotak tuh. Basket itu. Oh, iya, paham. Yang bin tuh ya, kotak tuh. Iya, itu kan pakai silver yang udah ready. Oh, yang udah ready. Oh, iya. Itu kita angkat kadang kalau nggak ada troli. Kalau nggak ada troli ya. Mau nggak mau, urgent. Di atas sudah habis, kita lari. Ibunya di rumah udah minta nanti beliin ya parfum Victoria's Secret begitu. Wah, Victoria sih aman ya, aman. Oh masih kecil ya, nilainya kecil ya. Cuma kalau minta Prada, wow. Victoria dengan gaji 3.000 tuh sangat apa? Prada minta ya. Oke, nah ada nggak Inces berpikir bahwa ada yang menelan kontennya Inces nih mentah-mentah, terutama yang dari kapal? Sehingga dia begini, Inces, saya harus menghalalkan segala cara nih biar saya bisa jadi kayak Inces nih. Saya harus punya HRV. Pernah nggak ada yang Inces lihat seperti itu di sosial media? Ada. Anggaplah seperti ini nih ya. Ini teman-teman di rumah nih ya. Saya kan nggak mungkin jadi Inces. Oke? So, saya berpikir bahwa saya bisa kok jadi kayak Inces nih, tapi saya ngambil kerjaan yang aneh dan nggak masuk akal. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Ada ya? Dan itu bisa dibilang teman aku juga ya. Oke, teman terdekat lah berarti ya? Iya dekat, dibilang dekat sih dekat. Oke. Satu company, dia memaksakan untuk membeli SRV. Mata sipit Dengan kredit. Aduh, gede bunganya tuh no? Aku bilang, kamu siap resikonya? Kalau kamu kredit, kamu tahu lah harusnya regulationnya gimana. Kalau kredit ya, regulasi kredit. Siap dengan bulanan, siap dengan pajak, maintenance. Kalau kamu siap, jalan. Ya kalau parkir mobil punya. Hah? Parkir mobil nggak punya maksa beli mobil kita, saya nyewa kan dana. Nggak tahu ya kalau ikut. Aduh, akhir-akhirnya nyewa. Kalau kamu siap, jalan. Karena kalau dibilang semua anak kapal itu bisa kok beli. Semua bisa. Bisa. Kredit pun bisa kan? Jangan, kredit bisa. Bahkan yang posisinya lebih di bawah aku, bisa. DP doang. DP. Cuman siap gak? Siap nggak dengan... Kembali ke orangnya. Siap nggak dia? Ready gak buat semua itu? Pajak, maintenance, ansuran gitu. Ya. Itu sih. Karena mereka juga nggak berpikir ya, bekerja di kapal tuh nggak sustain kan. Nah. Let's say lah kalau ya semisal pandemi datang gitu kan, semua dipulangkan. Diambil sama leasing tuh kalau kita kredit. Nah makanya, itu resiko. Oh ada yang seperti juga ya? Ada. Itu mungkin dari satu orang yang Inces lihat ya? Dari yang emang benar aku, dari mata aku sendiri. Udah ada yang terbukti bahwa dia ingin mengikuti. Ya mau, ya apa namanya? Halusnya apa? Bukan sih, kita bilang tren lah bilangnya ya. Saya bilangnya tren karena Inces yang membawa ininya. Oh, maksudnya namaku yang dijual? Enggak, maksudnya itu adalah trennya itu Inces yang sampai bisa seperti ini nih. Oh, aku juga bisa nih. Serah pokoknya. Pengen membuktikan diri. Yes. Benar-benar. Tapi ya resiko juga sih ya. Itu kembali lagi kamu siap gak? Dengan kondisinya ya. Ya kalau seandainya sekarang ngambil mobil gitu kan, ya udahlah kredit gitu kan. Tiba-tiba, mohon maaf ya, yang namanya manajemen risiko ketika bekerja tuh di kapal, di hotel, dimanapun itu pasti ada yang namanya manajemen risiko. Kalau seandainya kecelakaan kan, kita mohon maaf nggak bisa kerja lagi di kapal, siapa yang mau bayar? Benar. Apalagi kalau orang tua masih belum settle di rumah gitu kan, orang tua nggak bisa bayar, udah hilang mobilnya kan. Benar. Pembayarannya di awal hilang, mobil hilang, semua hilang, habis jadinya kan. Nah makanya kembali lagi jangan memaksakan seperti orang lain. Seperti Inces gitu aja. Ya, itulah. Fokuslah ke diri. Semua kan ada tujuannya masing-masing ya. Kenapa semua Inces jadi? Kenapa semua Inces nih? Kenapa semua Inces? Karena adalah begini Inces, apa namanya, patokannya itu adalah yang bekerja ke kapal itu ya let's say seperti Inces. Ya, benar. Dia meng-create itu, dia bisa kok dengan posisi yang dibilang tapi akhir-akhirnya itu yang saya bilang itu ngambil jalan pintas dengan hal-hal yang sekiranya memang belum settle tapi dipaksakan ya akhir-akhirnya kena sendiri jadinya. Benar. Gila ya. Keberanian sih sebenarnya. Aduh, nah Inces,
tadi yang paling jarang muncul di Incas itu kan sudah tahu kita tadi semua kerjaannya Incas apa, gajinya berapa. Ya gaji itu ingat ya itu relatif. Jangan digoreng-goreng lagi itu untuk yang lihat kontennya, jangan digoreng-goreng lagi. Seasonal itu adalah musiman. Kemudian tidak semua kapal, tidak semua orang bisa mendapatkan posisi yang sama. Saya dulu pernah ngidam sekali itu Incas karena saya tidak bisa naik di specialty restoran ketika saya waiter. Saya mau move ke butler. Sayangnya di kontrak keempat saya resign. Kalau nggak resign tuh saya sudah training di butler karena saya sempat kepikiran seperti itu. Kok dia bisa beli jazz waktu itu naik? Waktu itu naik jazz, yes. Saya sempat tuh terprovokasi jadinya. Jazz RS itu ya? Jazz. Keren banget tuh di zamannya. Keren sekali itu pokoknya kalau udah punya itu tuh anak muda banget gitu kan. Anak Korea pokoknya kalau udah yang punya jazz. Sekarang Agia, Kang Goang, anak Korea juga. Nah, itu udah sempat saya kepikiran seperti itu. Kok dia bisa, kok saya enggak ya? Oke, saya move tapi move-nya itu ke jalan yang positif nih. Saya ke butler tapi sayang ya udahlah enggak begitu. Nah, ketika Incas nih dalam artian beli mobil nih pencapaian yang udah di level berapa nih menurutnya Incas? Dari 1 sampai 10 lah. Kan Incas di rumah settle udah keluarga aman kan. Sekarang udah punya plan untuk nyari-nyari mobil lagi nih karena mau buka usaha di rental mobil kan. HRV dan Pajero ini udah masuk ke level berapa dari 1 sampai 10? Level dari segi apa ini? Dari level pencapaian. Pencapaian aku pribadi? Yes. Bisa dibilang sudah 7 ya. 7 ya. Karena itu emang mobil idaman aku dari dulu banget. Aku pengen beli mobil itu dengan uang aku sendiri. Yap. Kalau bisa dibilang aku bisa minta. Sama bapak ibu? Iya. Kalau aku nggak kerja ke pesiar, aku bisa minta. Oke. Dengan datain lima, bukan nendang pintu ya. Sebenarnya bisa, cuman kita beli sendiri tuh beda rasanya kan? Iya, macam kita kayak beli mimpi yang dulu sempat kita tidak bisa beli, sekarang kita beli pakai uang sendiri. Iya, itu kayak ada proud diri sendiri ya. Kayak, mama juga bangga nih, aku anaknya bisa beli sendiri gitu. Itu sih. Terus itu mobil impian aku keduanya. Baru aku bisa capai di umurku sekarang. Can I ask your age? 27. 27 lagi dah digoreng ntar nih. 27 udah bisa beli HRV Pajero. Anakku udah umur 30. Nggak bisa beli orang tuanya tanah. Jangan dibandingkan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Jangan dibandingkan anaknya sama Incas. Nggak bisa, nanti kasihan anaknya kena physical mentality. Nanti mental. Kalau mental nggak kuat bisa depresi. Ntar mau kecos. Nanti apa bilangnya kalau main overboard. Aduh bahaya tuh. Kok Oscar jadinya bahaya kan karena banyak seperti itu kan. Kena tekanan mental dari orang-orang rumah lah kan. Jadi ya nggak bisa dipaksakan. Jangan dituntut. Berarti ini Incas sudah di sudah di level yang dibilang nomor 7 ya. Sebentar lagi ini akan lagi 3 level ke atas nih udah di level 10 lah level paling atas. Incas ada planning untuk berhenti kerja di kapal? Ada. Karena nggak selamanya juga aku di kapal kan. Oke. Your maximum age lah kalau untuk kerja di kapal sampai umur berapa? Nggak tahu. Belum ada plan belum. So you plan to have a boyfriend as well, right? Nah kan masih mikir-mikir itu yang saya bilang kalau perempuan udah punya value dia bisa bertarung dengan dirinya sendiri. Malas gitu ngurusin cowok gitu. Kalau udah punya kalau cewek udah punya materi, kayak mikir cowok itu sekian nomor sekian. Nah ini bahaya juga udah ibu-ibu lagi nih ibu-ibu di rumah nih anaknya kerja di kapal nih suruh dulu fokus kerja ibu-ibu ya. Karena untuk mendapatkan seorang Incas ini memang harus ya nggak mungkin juga kan Incas di posisi ini akan di struggle lagi ya meskipun namanya realita itu pasti ada kan cuman kan nggak mungkin ke Incas pasti pilih-pilih juga kan begitu kan haruslah kan itu masa depan masa kita milih yang masa kita milih yang tampar nih semua nih yang masih sibuk ngurusin Incas nih lupa sama pendirian tuh kalau mau nyari Incas nggak bisa dengan yang value yang masih ini ya ngurusin hidup orang ya takut ngomong takut digoreng lagi nanti kalau aku ngomong salah ngomong mah tadi bilang wah ngeremehin orang aku tidak pengen ngeremehin orang perjuanganlah sesuai jalanmu sampai kamu menuju tujuan pencapaian yang kamu idamkan gitu. Kelas ya. Ini memang saya tadi belok tuh diarahkan lagi memang Princess nih memang nih cocok tinggal di Inggris nih. Cocok tinggal di Inggris. Nah, ini nih Incas apa namanya? Setelah viral nih kan Incas ya. Pernah nggak Incas itu bukan merasa capeknya itu di kerja. Tapi capeknya itu adalah mengurusi komentar orang. Tadi Incas sempat bilang, aduh biarin aja lah kayak gitu. Tapi kayaknya nggak selamanya bisa seperti itu. Pernah nggak Incas ngerasa capeknya itu bukan karena kerja, tapi karena capek ngelihat komentar orang? Pernah. Titiknya seperti apa? Menyendiri kah, introvert kah, atau pergi hiking kah, atau menyendiri kah, atau seperti apa?
Enggak, lebih ke dengerin lagu ya, karaoke gitu. Oke. Cuman aku capeknya... Ya lagi ntar digoreng nih. Incas bilang karaoke, ntar di... goreng lagi ke hal negatif. Karaoke-nya di rumah kan? Ya iyalah, di kamar. Di kamar karaoke juga kayak. Oh iya. Ya pokoknya di rumah tuh adalah semuanya gitu. Ya apa tadi? Ininya capeknya tuh. Capek dibilang capek sih. Cuman ya ada benefitnya juga. Oke. Jadi namamu semakin tinggi. Yap. Banyak dikenal orang. Profile tuh pasti ada yang endorse. Itu sih. Ini aja udah lumayan banyak banget yang endorsement yang masuk. Yeah. Cuman aku belum accept semuanya. Okay. Aku mesti pilih-pilih lah. Iyalah, jangan sampai nanti. Sekarang, iya, nama sudah tinggi nanti kalau salah ngambil brand, takutnya ngeredup kan. Benar. Iya. Kita harus bisa mikirin konten juga kan dengan ini apa kontennya yang menarik. Idenya kan, gitu kan. Itu harus konsisten sih sebenarnya. Yeah. Saya kira Incas tuh memang ini ya, apa namanya dalam artian tuh nggak pilih-pilih amat, tapi memang ada momentumnya memang capeknya tuh karena ngelihat judgement orang-orang ya. Iya sih, lihat lebih ke judge-nya itu aku lebih apa sih? Mereka nggak ketemu aku. Tapi ibu sempat nggak buat video seperti itu? Modelnya kayak klarifikasi seperti itu? No. Anak saya bukan seperti itu. Enggak. Jangan ketemu sama saya, ayo. Pernah buat kayak gitu? Enggak. Untungnya enggak ya. Malah mamaku tuh ketawa-ketawa di rumah baca komen-komentar orang itu. Gitu. Apa sih orang ini nggak tahu bisa ngomong gitu? Kalau Incas punya kakak cowok mungkin diajak sparring loh. Mungkin, tapi untungnya ini. Oh iya, tuh Incas ngajak bodyguard dulu, hati-hati tuh teman-teman tuh di rumah tuh Incas ngajak bodyguard di sini tuh. Lebih ke adekku sih yang lebih announce, lebih perhatian. Ya karena jujur aja kan masih ada ikatan kan, ikatan darah gitu kan. Ketika satu keluarga dicampakkan, ya siapa yang nggak marah begitu kan. Tapi ya bagus juga ketika Incas dan keluarga tidak merespon terlalu parah. Ya nggak terlalu ambil pusing ya, jadinya kalau Incas memang kuat di sana ya udah have fun aja. Mereka lah yang di bawah panas tuh ya. Nah makanya itu sekarang masih panas kan. Iya. Sampai sekarang masih digoreng-goreng. Aduh, jangan terlalu banyak makan gorengan. Itu sudah terlihat bahwa efeknya itu berbahaya karena mengandung karsinogen. Hati-hati tuh, apalagi yang goreng-goreng berita tuh kan. Waduh, nanti jatuhnya ke situ. Makanya kadang kalau ini sampai adikku ini ditauin ke kakakmu itu ya. Siap-siap viral. Gas pokoknya. Kamu katanya gini. Itulah dari omongan-omongan yang kenal saudara aku, keluarga aku, itulah kayak lebih ke takutnya ke keluarga aku, takutnya gimana gitu. Tapi untungnya sampai sekarang sih keluarga aku fine-fine aja. Reaksinya kan yang ditakutkan kan. Oh, ini orang yang bilang si Incas nih kemarin tuh adikku tuh. Apa maksudnya nih? Nah, siapa tahu seperti itu kan, kita nggak tahu kan, yang namanya emosi bisa meledak kapan saja kan. Cuman ya good lah. Jadi reaksi. Cuman kayak apa ya? Mereka tuh tahu gitu, Bli. Kemanapun aku pergi, mereka ada yang notice aku ke Living World. Jangan kan Living World. Aku kemarin di rumah sakit aja deh. Aku lagi di rumah sakit kan dengan keadaan emergency. Aku lagi kesakitan. Yeah. Aku udah nutup apa ya? Pakai hoodie. Iya. Aku udah sembunyi karena aku nggak pengen dilihat netizen aku sakit. Aku tidak ingin bagian terburukku dilihat netizen. Iya. Ada yang gini. Incas itu ya. Apa ki? Keluarga aku yang di belakang lah yang mendengar. Ada yang kenalin. Anjir, masa sampai rumah sakit sih? Iya. Makanya, berarti sampai segitunya, kita bilang trennya Incas effect. Incas effect namanya, karena maksud saya tuh begini, kita buat trennya tuh Incas effect itu bukan si tren ya. Kita lihat Incas effect itu dalam artian orang-orang bisa melihat dari hal positifnya dari pencapaiannya Incas. Jadi ketika orang yang merasa tidak mampu dan tidak bisa untuk bekerja ke luar negeri lah gitu, sampai akhirnya mampu, ini kan karena efeknya Incas juga kan, kok bisa ya. Oh, let's go lah, kita perjuangkan lah kalau yang positif. Kalau yang negatif akan tetap dia. Tapi lumayan banyak yang positif. Banyak ya. Yang langsung japri aku. Yang akhirnya sudah final, sudah lolos, dan dia bilang makasih sama aku. Oh, so hopefully tuh energinya sama tuh. Mbak, thank you, aku udah mau on board. Aku bangga banget di situ, Bli. Wah, gila, aku bisa ngeberangkatin orang. Nangkep kan? Princess memang. Membantu orang pokoknya. Gila. Iya, benar. Aku juga pengen mau jadi kakak. Aku sudah lulus ini. Bukan satu orang. Ada beberapa orang yang sudah ngechat aku bilang konfirmasi, Kak, thank you, gara-gara kamu aku berangkat on board. Karena Incas juga sering live ya? Iya, gara-gara aku sering sharing, aku bilang agensi di mana, dia datang di agensi itu, dibantuin sama temanku yang di agensi, berangkat. Nah, kan kelar. Itu sih lebih itu proud. Yang positifnya ya, jadi proudnya ada ya.
Oh, berarti aku bisa membantu sedikit tidaknya orang yang meskipun ingin, cuma dengan cara di approach saja begitu kan. Dari situ sebenarnya udah positif kan. Iya. Wah. Ya adalah kebanggaan jadi ya. Iya, jelas lah pasti ada. Oh, berarti aku jadiin motivasinya mereka. Iya. Ya pasti kalian yang julid juga gitu kan. Sebenarnya pengen jadiin motivasi kengken caranya Pang Gindang ini gitu loh. Iya bener ya. Sebenarnya mereka pengen gitu, cuman ya gengsi. Gengsi akhirnya bilang, iya ya. Tapi lebih banyak begini sekarang nih Incasnya sama teman-teman di rumah nih. Maksud saya begini ya, Incas sudah hadir di podcastnya Belajar Cruise Line. Ini bukan closing ya, cuman mau meluruskan aja Incas. Saya sadar kenapa saya pernah buat konten itu seperti itu. Momentum setiap orang tuh pasti ada. Yes, benar. Trust me, you have your own moment. Dalam hal rezeki, dalam hal yang namanya posisi, naik tingkat, segala macam itu pasti akan ada momentumnya. Benar. Ketika teman-teman sibuk dengan orang lain, momentumnya jadi molor nih. Percaya sama saya tuh pokoknya tuh. Tapi ketika momentumnya datang, apapun yang sahabat inginkan, sahabat bisa beli. Percaya itu. You trust me about that? Yes. Saya percaya itu karena rumah nih semua nih, Incas. Dari buku Belajar Cruise Line bisa buat studio, bisa sampai undang Incas nih. Kalau kalian tahu rumahnya, guys. Aku pengen juga, guys. Gimana caranya aku punya studio seperti ini ya kan? Disewa 3 juta per night lah. 3 juta per night, guys. Enggak. Cuan. Leluhurnya di ntar marah dia siapa datang ke sini kok ada princess datang ke sini aduh bahaya. Nah, itulah yang saya bilang masalah momentum karena begini Incas. Belajar Cruise Line ini kan bukan dalam artian mengangkat hal-hal yang sedang viral saja. Cuman saya mau meluruskan adalah seperti ini. Perempuan ketika bekerja jauh dari keluarga, dia petarung. Benar. Jangan lihat dari sisi negatifnya dulu. Ketika perempuan bekerja di kapal pesiar atau di darat dimanapun itu, dia ingin survive sama kedudukannya dia sebagai seorang perempuan. Karena percaya sama saya Incas, ketika Incas sudah menikah nanti, ya, you need to have your own value nih sebagai seorang perempuan. Trust me, saya mengajarkan istri saya seperti itu juga dia. Tapi itu emang benar. Iya, kalau kamu nikah ke sini, kalau kamu nggak punya kerjaan, kamu akan dipandang rendah oleh mertua. Benar. Meskipun mertua saya nggak pernah uyut-uyut masalah itu ya, Princess ya. Karena dalam artian juga mertua saya dari nol juga saya ajak dulu. Jadi istri juga memang seorang fighter lah gitu kan. Jadi itu yang saya bilang, kalau perempuan ketika dia menikah nanti, ketika dia tidak punya kaki atau pondasi yang kuat, dia akan diremehkan, trust me. Benar. Except, kalau memang syukur ya dapat mertua yang oke, orang tua yang mengerti, itu oke sekali. Benar, tapi lebih banyak yang saya lihat di sosial media, keluarnya itu adalah masalah ekonomi, pertengkaran bukan karena suami istri, tapi dengan orang terdekat. Tuh. Benar. Finansial juga. Wah, gila. Jangan sih ngomongin finansial dah. Iya, benar. Itu adalah faktor utama di pernikahan kan? Iya, karena begini teman-teman yang akan bekerja di kapal pesiar kan pasti punya future nih mereka ingin punya tabungan, tapi akhir-akhirnya pasti akan berlabuh ke pernikahan nih. Nah, jangan sampai di pernikahan itu sahabat tidak settle dengan ekonomi. Benar. Karena ketika sekarang nih berbicara masalah brand-brand besar, dibeli semua di ketika nikah di bahaya tuh. Itulah kecerobohan. Kecerobohan tuh. Kadang itu kan orang-orang yang baru tuh kadang tergila-gila akan brand luar gitu. Star syndrome dah pokoknya tuh. Ya. Oh, harus punya ini. At least kalau keluar negeri beli ini. Ya. Apple 18 nih udah mau datang katanya nih. Aku belum ganti beli. Banyak banget yang nungguin aku ganti. Kak, oh really? Iya. Sampai urusan HP? HP. Kak, kok HP-nya belum ganti? Katanya kaya. Mimel orang itu? Ada orang itu? Ada. Aku gini, emang harus banget aku ganti ya? Ya aduh. Karena kan rata-rata yang pesiar itu rata-rata udah upgrade 17. Yang orange. Diperlihatkan. Tapi ada kemarin tuh saya lihat tuh Kunglo ya. Kunglo, dia bilang seperti ini. Kita tidak perlu beli iPhone 17 yang warnanya orange. Kalau yang warnanya orange itu berarti ya you need to you want to show to the others. Bener. You can buy that phone. Kalau orang-orang Kunglo mereka nggak mau. Itu yang dipegang Incas. Who knows nih ya, kita punya energi yang sama nih, Incas kan mau buat usaha nih kan. So one day kalau Incas sudah pasti nanti akan ada momentumnya. Incas itu adalah ada hal yang perlu saya hide nih. Benar tuh. Nggak usah. Nanti ada yang bertanya, itu dalamannya udah diganti atau belum? Aduh, itu bahaya. Itu nggak punya yang namanya logika. Nggak dalam bertanya. Takutnya seperti itu. Ketika direspon terus kan, itu mohon maaf ya, karena jatuhnya kan jorok tuh jadinya sampai urusan yang seperti itu diurus. Yes. Karena Incas diam.
Karena aku diam. Yes, jadinya dia lebih liar nih untuk nanya-nanya hal-hal yang lebih sifatnya private nih, begitu kan? Wih, ngeri. Ngeri banget. Ngeri ya? Kenapa sampai HP diurusin gitu loh? Iya, sampai HP diurusin. Wah, gila sih. Nggak sekalian aja. Tapi ya kembali lagi, itu adalah efek dari princess. Ya, kembali lagi sih. Ya, resiko sudah dipandang. Resiko sudah dipandang. Mereka bisa ngomong apa aja. Ya, berhak sih kalian berkomentar apapun. Ya, bebas. Gitu. Bebas. Tapi ada batasnya. Tapi ada batasnya, jangan sampai dikena sumasin. Oke, Incas. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ini paling ini nih. Paling mengerucut nih. Paling mengerucut. Ambil posisi yang paling enak dulu. Udah aman. Udah enak tuh. Oke, siap. Nah, ada nggak nih menurutnya Incas nih ya, pelaut tuh dalam artian seaman nih, yang mereka tuh jatuh karena mengikuti tren yang Incas lakukan. Jangan tadi Incas sempat bilang tuh ada teman terdekat yang beli mobil gitu kan. Ini saya melihatnya itu adalah ketika teman-teman yang baru first kontrak, second kontrak, ataupun yang third kontrak di kontrak-kontrak awal nih, mereka terlalu mengejar nih yang namanya tren ini. Benar ya, tren-tren itu, kemudian brand-brand yang memang dalam artian sedang booming tuh mereka beli semuanya tuh. Apa yang menurutnya Incas itu berbahaya dari tren-tren yang itu tuh, Incas? Beli barang-barang branded tuh. Menurut aku yang berbahaya ketidakkontrolan mereka ya. Kembali lagi, kebutuhan itu yang penting. Kebutuhan inti ya. Ya, jangan yang kamu inginkan. Gitu. Paham. Kalau kalian butuhnya ini, jangan memaksakan keinginan kalian gitu loh. Oke. Jadi misalkan kayak aku nih, aku kan emang nggak ada butuh. Langsung karena benar, keinginanku yang jalan. Aku harus punya ini. Karena aku belum butuh something. Yes. Rumah udah ada yang nyediain gitu, ya kan. Terus bisnis sudah ada jalan. Jadi hobiku yang jalan. Aku suka mobil, aku koleksi mobil. Kalau yang cowok kayak Incas bisa koleksi Harley dia. Iya, ada kan? Dia kan ada Mister itu bukan. Kan bukan siapa yang satu company juga yang dari Singaraja. Iya. Wah, itu luar biasa. Itu senior saya tuh. Iya. Saya udah bilang loh sama Ji Gus, nanti kalau sudah sampai di sini saya mau ikut untuk ini saya kan punya konveksi tuh. Saya juga sudah bilang nanti saya akan berikan, kan karena sering untuk kegiatan sosial tuh. Itu luar biasa tuh. Bener. Dia tidak lupa untuk berbagi. Wah, gila. Wah, itu nggak bisa tuh, posisi juga di bar, kemudian loyalitinya luar biasa. Benar, makanya kenapa rezekinya dia selalu itu rezekinya. Karena dia tidak lupa untuk berbagi. Tapi nggak ada yang berani bilang Mr. Bagong. Bilang gimana nih? Sebarbarnya Incas. Tidak ada yang buat menstigma dia dalam hal-hal yang negatif. Apakah karena perempuan itu lemah? Enggak. Karena dialah yang mengajarkan saya untuk kuat di atas kapal. Oke, siap. Kalau tidak ada grupnya dia. Blabar? Gasblar. Gasblar ya. Bablar beda lagi. Oh ya, udah Blabar. Kalau tidak ada grup Gasblar itu, di first contract tuh aku nangis, Bli. Berarti Incas dengan Mr. Bagong berarti ya? Enggak sih. Oh, dengan tim Gasblarnya itu. Anak buah. Timnya. Semetuan gitu ya. Semetuan. Gitu kan ya. Nangis aku, Bli. Kaget dong, kapal pesiar, keras banget. Sedangkan aku yang biasa kerja duduk gitu. Tensionnya beda gitu kan ya. Kaget, shock, pengen pulang. Aku udah nelpon orang rumah untuk pulang. Pokoknya pulang. Tuh, coba pikir tuh kalau renang dari US ke Indonesia tuh berapa hari tuh? Nggak bisa. Makanya. Jadi yang Gasblar ini yang menyelamatkan? Iya. Dibilang bis ngerangkul aku. Psikisnya yang diselamatkan sebenarnya ya? Benar. Jadi dia selalu mengingatkan ini, ayo kuat ini. Mereka kan taunya background aku tidak. Mereka taunya aku sama seperti gitu. Jadi mereka ngerangkul aku, ayo semangat, ingat tujuan ke sini apa, bla 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 bla. Padahal udah papaku udah bilang, besok beli tiketnya, pulang. Oh, bapak bilang seperti itu? Bilang. Karena aku udah nangis-nangis, nelpon nangis-nangis. Karena kan beliau tahu kerja di kapal. Pertamanya sebenarnya papaku nggak ngasih aku ke kapal. Karena perempuan. Tahu lah beratnya seperti apa. Nggak setuju, tapi aku nekat. Pengen nyoba hal baru gitu. Terus akhirnya, besok papaku udah bilang itu. Aku mikir malamnya itu. Iya ya, benar juga kata-kata anak-anak ini.
coba aja lagi seminggu 2 minggu kan belum beradaptasi gitu. Kalau orang Bali bilangnya bulan pitung dina ya. Belum punya relasi teman, untuk apalah. Gitu. Karena teman tuh penting banget. Wih, jelas relasi di kapal tuh penting sekali. Tapi sekarang saya dijadiin saingan. Oh ya? Setiap join on board, wah, udah kayak dimusuhin ya. Auranya memang tuh. Kalau Incas datang nih, bahaya posisiku nih, bisa diambil ntar di specialty. Gara-gara gitu doang kan ya mungkin lah. Berarti nggak berani fight kan? Mungkin. Iya, bukan fight berantem ya, bukan fight masalah skill ya, sehat lah ya. Ya itu dah. Kalau nggak ada teman mungkin stres bisa. Kalau nggak ada sama Ton Gasblar itu mungkin aku sudah pulang. Makanya aku beberapa kali aku berterima kasih sama Gus Bagong. Thank you Ji, anak buahmu udah ngerangkul aku sampai detik ini. Sampai aku berdiri sekarang pun aku masih sungkem sama dia. Gus. Ya. Dan karena beliau adalah Gasblarnya. Benar. Aku selalu respect sama Gasblar itu dimanapun mereka berada. Di kapal apapun aku ketemu Gasblar, aku selalu ngomong duluan. Walaupun mereka nggak ngomong, aku yang approach lebih dulu ya. Itulah. Gila ya komunitas yang dilihat orang sebelah mata. Kadang ada juga di ininya Gus Bagong. Komen-komentarnya itu yang mengarah ke yang negatif lah. Benar. Karena Gus kan mungkin senangnya dengan lagu Fangnote ya, oleh gitu lah, kayak macam-macam kayak lagu-lagu untuk ya dalam kan gitu ya itu udah benar ya. Ada juga yang berpikir bahkan tapi, dia kan membuat video yang berbagi tipping sama anak-anak itu, tapi dinilai negatif kan? Dinilai negatif itu untuk anak-anak barbek kan? Tapi dinilai negatif. Itu nggak semua orang loh berani ngasih tipping segede-gede itu. Kalau saya aja ya, Incas ya, kalau saya kerja di bartender nih, saya waktu itu mungkin kalau masih selfish ya, dalam artian tidak mementingkan orang lain, nggak mau saya ngasih tipping. Ngapain gitu ya? Ngapain gitu, saya nyarinya ke keras. Tapi kalau kayak Gus Bagong tuh nggak semua orang bisa seperti itu. Bener. Yakin saya. Dia tuh kayak keikhlasannya. Terserah orang-orang mau bilang seperti apa ya dari sudut pandang negatif, positif. Tapi kalau saya melihatnya itu, karena saya pernah langsung ngobrol dengan beliau seperti apa via via Wawa lah ya. Langsung saya ngobrol dengan beliau. Jadinya memang ya orangnya memang wah luar biasa. Tunggu Ji. Bajunya sudah ready, tinggal nanti saya distribusikan aja ke timnya Gasblar. Karena berbaginya Gasblar itu kan setiap ajinya datang pasti akan buat ini. Ada punya. Ya, ada apa namanya ya, punya itu ya. Jadi ada. Apa itu namanya ya? Yang bagi-bagi sembako itu? Jadi apa namanya ya, kayak bersosialisasi gitu ya. Bukan sih ya namanya. Ya kayak macam berbagi lah begitu. Jadi berber ya. Ya, berber itu pokoknya. Jadinya begini apa namanya balance antara pemasukan pengeluaran terus ngalir. Makanya ya teman-teman tuh masih di kapal dan di rumah kayaknya masih berkurang ya, agak sulit sebenarnya kalau ekonomi lagi kurang gitu kan. Kita terlalu jor-joran salah, takutnya kita yang miskin gitu kan. Pokoknya ingat itu aja, bisa mengukur diri aja kan. Kalau kita memang punya uang ya kenapa kita nggak berbagi, tapi jumlahnya jangan sebanyak juga Bagong kan. Berbagi itu kan tidak harus ditargetkan. Berapa kamu ikhlas ya segitu. Berarti emang keren ya pengaruh efeknya Gasblar ini banget. Memang di kapal Karnival itu luar biasa ya. Satu lagi, di antara mereka semua meremehkan, adalah beberapa kru yang meremehkan aku di atas kapal kan. Mereka lah yang kayak tameng ya. Nge-defend begitu? Ya. Ngapain gini-gini. Mereka yang ngebela aku. Wah, aku nggak nyuruh loh beliin. Aku tidak ada nyuruh, aku diginiin, tolong dong bela dong. Nggak ada, aku nggak sama sekali ada bilang gitu. Berarti kan mereka menilai respectku sama mereka seperti apa. Makanya kenapa temanku lebih banyak cowok daripada cewek. Karena mereka lebih mengerti. Bukan berarti aneh-aneh ya guys. Karena laki-laki lebih mengerti. Tapi hati-hati tuh kalau laki-lakinya masih abal-abal bahaya sama princess. Berarti teman-teman yang Gasblar tuh yang jadi ini ya, dalam artian bukan melindungi ya, jadinya ikut merangkul jadinya gitu. Jadi ada orang-orang yang berkata-kata negatif, jadi mereka yang meluruskan. Benar. Gitu. Makanya aku bisa bertahan karena Gasblar ya. Gus Bagong. Thank you. Gus Bagong. Aku punya Pajero jadinya Ji. Punya Pajero. Kalau enggak mungkin terkubur mimpiku terkubur. Kalau di awal itu tumbang ya nggak bisa sampai sekarang. Benar. Tidak mungkin sekuat Incas ini gitu loh. Iya. Wah gila sih. Kalau dibilang yang hujat aku tuh kalau orang cewek nggak kuat itu bisa udah kena mental. Mental tuh, mohon maaf bisa sampai suicide loh itu. Benar, kayak depresi, udah kayak, kalau nggak kuat mental. Kalau nggak kuat mental ya. Tapi untungnya mentalku
barbar gitu ya. Terabas, orang beleng. Hati-hati nih beleng. Ternyata jeblak-jeblak itu ngomongnya kalau dia sparring. Terabas, apapun itu terabas ya pokoknya gitu. Gila ya. Aduh, nah Incas nih. Apa namanya, hal yang terakhir nih. Dari yang sampaikan ini yang rangkum dari beberapa komentar yang saya lihat di akunnya Incas, kemudian di akun saya ketika saya meskipun saya tidak mention nama Incas langsung, tapi saya bilang Hi Rivi dan Pajero-nya, I would like to say apologize kalau Incas merasa, tapi saya tidak ada berkata-kata yang negatif, tidak ada. Saya bilangnya itu adalah untuk meluruskan psikologi orang-orang yang bilang-bilang Incas itu. Dalam artian mereka harus fokus dengan tujuan mereka ke kapal biar nggak nanti sampai rumah pinjam uang lagi. Benar. Gitu kan. Nah, kalau Incas nih kan sudah di posisi yang sekarang nih, dalam artian sudah punya HHV, Pajero, keluarga, Astungkare ya, Mapan, Mama, Bapak, dalam artian semua sudah support, maksud juga adik kan, yang sekarang Incas kalian tadi bilang adik juga disupport untuk bisa kerja ke luar negeri, itu saya sangat apresiasi sekali. Cuman ada nggak Incas, di momen yang sudah sampai di sekarang nih, Incas merasa ada hal yang belum, yang seharusnya bisa saya lakukan dulu ketika saya masih muda begitu. Sekarang umurnya Incas, mohon maaf, berapa tadi? 27. Ada nggak hal yang ada nggak penyesalan yang pernah terbesit begitu di hatinya Incas? Kok saya nggak dari umur 20 ya seperti ini? Ada nggak hal-hal penyesalan yang kecil-kecil itu Incas? Ada. Ini untuk teman-teman yang nggak tahu nih, ini deep talk ya. Deep talk. Ya, deep talk itu saya bilang adalah ini untuk merefleksikan. Setiap orang itu pasti punya yang namanya penyesalan, kekurangan. Itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur nih teman-teman untuk bisa lebih maju. Ya, gitu. benar-benar. Apa tuh? Jadi penyesalan itu kenapa? Penyesalanku sih kenapa nggak dari umur aku itu ya? Umur aku selesai kerja itu 2000. Kenapa nggak dari awal aku berangkat? Oke. Kalau aku lebih awal berangkat, mungkin aku sudah tidak di situ sekarang. Oh, lebih sudah cepat tercapai. Iya. Karena dulu kan ke whole COVID, bla 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 gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Terus sebenarnya niat berangkat tuh nggak ada, karena pengennya nyari papa ke US. Maunya. Cuman aku pengen nyoba ke kapal, gimana sih? Ke kapal. Penyesalanku cuman itu sih, harusnya aku sudah mempunyai HRP sebelum di umur waktu ini. Itu. Lebih apa ya? Harusnya sekarang udah punya bisnis, harusnya maksudnya bisnis yang emang udah bisnismu yang sudah membayar. Berjalan. Ya. Benar. Harusnya seperti itu, karena kan semakin umur semakin badan ini kan remuk kalau di kapal terus. Kalian tahu di kapal itu USPH, special cleaning, drill, belum lagi training kan. Jam tidur kalian yang akan diganggu di situ. Ya pasti. Itu sih lebih. Gitu. You don't have any day off ya, kan nggak ada day off. Ada pun day off, cuman hitungan jam, bukan one day. Iya, rest hour hitungannya ya, benar kan? Makanya gila. Harusnya sih sekarang udah bisnisku udah jalan sendiri. Aku nggak perlu kerja. Di umur yang sekarang ini. Iya, harusnya. Kalau aku lebih early join on board gitu. Sebenarnya, bentar pasti digoreng lagi. Kan udah kaya, kenapa? Kenapa perlu gini? Saya yang jawab, you want to find your own destiny. Benar. Incas mau mencari takdirnya sendiri. Bener loh, nggak semua orang mau fight loh dengan keluarga yang sudah mapan Incas. Trust me, nggak semua orang. Nggak semua orang yang mau fight dengan keluarga yang sudah mapan, karena ada beberapa orang mungkin ya di luaran sana berpikir bahwa keluarga saya sudah settle nih, ngapain saya dibuat-buat. Itu juga bapak ibu mau beli apa dia dengan uang yang 100 miliar, boleh ngaku dikasih, ada yang seperti itu. Begitu. Tapi kalau Incas memang mau bertarung, itu kan membuktikan bahwa Incas ya punya value. Ini bukan dalam artian untuk membesar-besarkan kepalanya Incas ya, bukan. Ini saya melihat dari persepsi perempuan karena saya melihat istri saya begitu. Benar. Yang benar-benar fight dia. Jadi ketika Incas mau keluar negeri itu nggak gampang, godaan pasti banyak. Banyak di rumah aja banyak godaannya. Itu tapi ada nggak ini Incas berpikir seperti ini? Apa? Ini untuk teman-teman di rumah nih ya. Kan ada yang bilang seperti, aku mau beli mobil mau beli tanah tapi takutnya ditembak. Dicetik begitu. Wow. Ini kita rubah nih persepsinya orang-orang. Mohon maaf Incas, saya bukannya artinya tidak percaya dengan hal seperti itu. Saya masih oke karena kita ya kelihatan dan tidak kelihatan ya. Cuman kalau kita persepsinya adalah takut dengan hal yang mistis seperti itu, kan jadinya kita mundur nih. Kalau Incas melihatnya seperti apa? Kebetulan sih udah biasa ya. Oh ya? Udah biasa ngelawan api terbang. Oh ya? Banyak banget deh. Banyak banget yang apa ya? Istilahnya kalau dalam Bali ya. Banyak banget yang nyerang aku. Ngirim lah gitu. Ya kayak gitu. Sampai mereka ngirim.
Ya bilang api terbang lah. Oh, kalau untuk yang percaya silakan percaya, kalau yang nggak percaya ya silakan, kan sendiri kan. Itu sesuai yang apa aku lihat, aku rasakan. Sebenarnya banyak banget ya terjadi itu. Cuman aku kayak kalau nge-share ke kalian gimana gitu ya. Iya kan. Percaya nggak percaya guys, itu ada di Bali kan ya, tapi tahu lah. Wah gila. Meskipun Incas tinggal di Kodia Mas ya. Masih, jangankan ini. Makanya aku udah biasa sih aku ngelawan seperti api terbang itu. Karena aku percaya. Di belakang aku siapa? Oke. Ya. Adalah leluhur pasti ngejaga kalian gimana pun itu. Iya, asalkan juga yang positif kan. Incas kan juga tidak berbuat hal yang negatif kan begitu ya. Astungkaranya tidak sampai sakit. Iya. Itu adalah aku minta satu sehat udah itu. Dah. Bener loh. Aku nggak minta money, aku nggak minta apapun. Yes, karena yang paling mahal tuh adalah sehat. Orang-orang kan mikirnya uang ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman di rumah ya, dengan posisi saya yang sudah sekarang ini, saya bilang jujur, saya settle sekali. Dari usaha semua sudah ada, belajar kursus lain juga dengan penjualan buku saya bisa menggaji karyawan. Benar. Konveksi juga settle semua. Lama kelamaan tuh saya berpikir, this is not only about money loh. This is about your health, your wealth juga oke. Sekarang saya ke gym loh. Ya? Iya, ke gym saya turun 15 kilo loh, karena bukan saya takut kehilangan semua harta, enggak. I want to enjoy apa yang sudah saya lakukan selama ini gitu kan. Saya mau hidup lebih panjang gitu ya, kalau diizinkan kan begitu. Cuman kan takutnya adalah ketika orang-orang yang maunya berkembang seperti Incas karena rasa takut itu. Bukan ke hal yang medis nih, ke hal yang non medis nih gitu kan. Takut untuk berkembang saat akhir-akhirnya stuck di lingkaran itu saja, itu yang bahaya. Incas. Itu yang bahaya. Mereka berpikir itu dah bisa, ya bilang pisage gitu ya. Orang-orang bilangnya begitu kan, awas nanti beli ini ntar mencret begitu. Iya lo ada yang bilang seperti itu. Awas hati-hati nanti kayak gini, nanti awas tuh bahaya, sakit nanti mencret nanti ininya. Makanya percaya nggak percaya sih, setiap aku mau berangkat pasti ada aja kejadian. Aku jatuh. Seleo. Wah itu hamin seminggu itu beli. Oh pernah hamin seminggu. Aku jatuh ke seleo, kakiku nggak bisa jalan. Oh serius. Kenapa mistis jadi? Iya enggak. Tapi kan ini ya untuk yang percaya silakan, untuk yang nggak percaya juga silakan. Karena banyak juga teman-teman TikTok orang Bali ya. Yang orang-orang Bali kan kesana arahnya, mereka kesana, sehingga kita coba tanyakan ke Incas kan. Bukan di sini bukan dalam artian kita tidak memisahkan hal-hal mistisnya, tidak. Cuman itu udah yang saya bilang, kita merubah persepsi orang-orang yang bilang mistis itu. Apa yang harus kita lakukan nih biar tidak kita kesana jerumusnya sehingga kita tidak berkembang. Yang maunya kerja di kapal nanti takut dibilang sugih, nggak usah ke kapal. Di rumah kurang ekonominya. Itu udah karena ketakutan mereka. Kalian nggak akan pernah mau baju kalau kalian nggak berani. Nah, kalau kalian berani, terabaslah semua jalannya, apapun itu. Aku pun begitu. Aku tahu resikonya ketika aku upload. Tentu banyak yang nggak suka. Tentu banyak yang hal-hal negatif, apalah itu yang tidak terlihat. Misalkan kalau orang Bali kan percaya itu. Cuman aku percaya lagi, yang di belakangku lebih besar daripada mereka yang menyakiti. Wah, aku percaya itu beli. Dimanapun aku jatuh, aku selalu dibangunkan. Wah, gila. Iya, paham. Deep banget sih itu. Ya, deep ya, bener ya. Ini kalau untuk yang percaya silakan, kalau yang nggak percaya juga ya silakan. Karena yang saya percayakan itu adalah ketika orang-orang yang datang ke podcastnya Belajar Terus Lain itu, kita harus ya, meskipun merasa vibe-nya nggak sama di awal gitu kan, karena kita nggak pernah saling kenal, ketemu pun baru sekarang kan. Tapi ketika kita ngobrol, ketemu vibe-nya sama-sama ya, it's mean I know lah kenapa Incas bisa berdiri sampai sekarang lah gitu kan, dari dari doa orang tua juga itu berpengaruh kan, keluarga gitu kan. Berarti itu ya. Justru dari doa-doa yang penghujat itu sebenarnya doa untukku juga sebenarnya. Iya kan? Dari mereka yang menilai negatif, akhirnya aku banyak sungkara rezekinya selalu ada. Lancar. Kemarin aku menang bingo. Di kapal? Aku baru sebulan di kapal. Yang kemarin aku sebelum Berapa? Itu sih 4.400 sekian. Harusnya aku dapat 8.900. Karena aku telat, aku nggak lihat nomorku. Aku ke missing satu nomor. Aku nggak lihat, ternyata itu udah apply di monitor. Aku kehilangan nomor itu, jadinya dia ngeluarin nomor lagi. 4.000 tuh 75 ya loh. Dan itu aku belum, itu baru 3 minggu di kapal. Ini jangan nanti ibu-ibunya di rumah sama orang tua di rumah, Dek, kamu main bingo ya. Belum digoreng lagi belum. Tuh, semua digoreng-goreng nih kalau lagi ngomong sama Incas, rezeki itu sama gitu loh.
Aku sama sekali nggak percaya bingo itu, Bli. Nggak expect ya bingo ya? Enggak. Karena Aku nggak pernah main. Itu pertama kali aku main. Dan aku cuma bermodalkan $20. Wih, kayak gitu rezekinya emang ya. Aku nggak tahu dah. Wah, gila, rezekinya banyak sekali. Terus 75 juta tuh menangin bingo ya. Tapi jangan digoreng. Saya di sini tuh jujur karena kenapa saya bertanya masalah gaji, kenapa bertanya masalah umur itu ya, Incas ya. Di sini saya tuh ingin memberikan target nih untuk teman-teman. Jadi sudah ada orang besar di depan layar ini dijadikanlah untuk contoh gitu. Oh, Incas umurnya 27 nih. Oh, aku umurnya 22 nih. Harus bisa. Lebih mudah. Ternyata Incas dapat juga pernah juga nyesel dia karena tidak berangkat di awal. Oke, berarti itu yang harus saya koreksi naik. Itu baru bener sebenarnya. Makanya aku selalu bilang sama yang join live aku, kalian masih muda, maju. Karena yang lebih muda, chance-nya lebih banyak. Chance-nya lebih gede, benar. Makanya aku kaget, waktu aku on board kan aku umur 23. Aku kaget ada yang seumuran 21. Iya. Aduh, ini umurnya bakal panjang. Karirnya, terus kemudian improvementnya untuk ke departemen head juga lebih gede chance-nya kan. Lebih ada chance untuk menjadi berbalok gitu ya. Berbalok udah kan. Lumayan kalau kan, kayu tuh, usuk tuh di sini ya, tuh bahaya tuh berat tuh. Jadi kalau orang yang nggak kuat fight tuh nggak mungkin juga mereka dapat balok seperti itu. Benar. Itu jangan digoreng lagi dengan hal yang negatif untuk dapetin balok itu, karena itu nggak mudah untuk jalanin tanggung jawab untuk dapat balok. Itu stres guys sebenarnya. Itu pikiran kalian main, otak fisik kalian juga main. Perasaan juga main. Kalian kira berbalok itu dari atasan nggak ngasih? Wih, pressurnya. Itu lebih. Aduh, dari kan? office kalau ada laporan tuh lebih gede. Foto aja deh, foto email tak? Wah, banana. Nggak bisa kita mengkap di pantry. Kalau kru masih bisa. Kalau kru masih bisa mengkap di pantry, kalaupun ketahuan. Kalau supervisor atau manajer itu mengkap di pantry itu, waduh jelek sekali kata-katanya. Makanya itu lebih tanggung jawabnya lebih besar. Bukan berarti kalian lahir sekarang langsung jadi manajer gitu. Iya. Gila. Kembali lagi kan orang kayak aku masih asisten server belum tentu bisa langsung jadi yang seperti suhu-suhu yang lain gitu. Because you trust the process. Yes. Banyak banget yang membandingkan sama mereka, posisi mereka itu loh. Aku sudah 10 tahun di kapal belum punya HR Pipajero. Oh iya, ada yang bilang seperti itu. Aku sudah berapa tahun, 20 tahun di company aku belum punya. Kembali lagi dong. Kenapa sih mereka pikirannya seperti itu? Tolong dong, aku capek banget. Sampai saya catat nih, Jas. Nih, tak bilang ya. Ini tuh teman-teman sampai saya note nih. Kenapa bisa beli Pajero HRV atau yang punya tanah nih? Yang punya tanah mungkin belum ke blow up seperti yang Incas nih ya. Yang pertama itu kemungkinan aja sudah berapa kontrak dia kerja di kapal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuh punya tabungan sebelum naik kapal. Kalau dia punya tabungan kan meskipun dia sudah punya keluarga, dia punya tabungan settle dia di rumah. Kalau dia mau beli Pajero HRV kenapa enggak? Iya, benar. Bisa DP dulu kan, nanti cicil di kapal kan bisa tuh. Kemudian punya bisnis atau side income. Teman-teman kan nggak tahu. Incas, mohon maaf nih, Incas punya saham? Enggak, aku belum main saham. Belum main saham. Ada loh teman-teman yang bapak ibunya sudah punya reksadana, punya saham, punya nge-hold company-company gede itu. Ya sekarang yang naik itu yang snack loh. Nanti kalau cari itu Mayora tuh. Saya bilang saham. Teman-teman yang di kapal yang bisnis gede tuh. Yang main saham. Yang main saham tuh. Cari saham yang bener-bener aja tuh Mayora tuh, Unilever. Tapi aku lebih risiko banget tuh kayaknya beli. Ya harus siap lah dikit-dikit lah ya, inflasi gitu ya. Itu sih agak-agak. Nah, kemudian tuh punya punya Pajero sama HRV tuh bisa aja belinya cash. Cash tuh karena apa? Karena bapak sama ibu, mama sama ayah itu bisa support. Benar. Bisa saja. Kemudian tadi kan bantuan keluarga tuh bisa juga karena leasing. Leasing dalam artian dengan kredit tuh kita nyari leasingan nih. Dalam artian nyari finance begitu ya. Dalam artian kita mau beli mobil nih, tapi kita nggak bisa bayar cash, kita nyari leasing lah, kita nyari finance lah. Ada beberapa yang seperti itu. Itu dah kan tidak bisa disamakan dengan Incas kan, gitu kan. Jadi jangan nanti bilang bahwa semua orang beli mobil itu harus buy cash, semuanya nggak mungkin. Kemudian DP itu kan bisa kita DP dulu kan, untuk ngelihat fisik mobil kan kita bisa DP dulu. Iya, benar. Oke, harga mobil berapa 700 juta gitu, kita DP berapa 150 juta, besok datang mobilnya. Pasti datang, itu senang sekali Mitsubishi itu, halo Mitsubishi, halo Honda, ya datang senang sekali DP 150 juta, bisa aja. Bisa. Cuman teman-teman siap nggak? Berani nggak? Kembali lagi ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri dulu, karena Incas bilangnya itu adalah dia tidak ada lagi urusan dengan orang tua, karena dia settle hidupnya. Sengkaraki.
Jangan digoreng lagi ya guys. Jangan digoreng-goreng lagi. Maksud saya begini nih, terakhir dari saya nih sebelum saya closing statement dengan Incas. Podcast Belajar Cruise Line selalu mengarahkan untuk teman-teman yang berpikir negatif itu biar lurus lagi. Itu harus itu. Karena I'm not talking only about money. Di luar dari uang itu ada banyak hal yang akan menjerumuskan sahabat untuk, mohon maaf, mati lebih awal. Satu, masalah. Benar. Yang kedua, kesehatan. Ya. Yang ketiga itu adalah hubungan dengan keluarga. Ini yang akan buat trouble nih. It's not only about money aja. Makanya psikologinya itu yang saya bilang tuh harus diluruskan dulu. Ketika dia ngehujat Inces segala macam, nah Inces kan perempuan, saya melihat perempuan adalah istri saya. Kalau istri saya dihujat nih, saya nggak terima nih. Dia orang pekerja keras, masa karena dia bisa beli apapun yang dia mau tuh nanti pakai. Gitu. Ada yang di kapal pakai kalong jodoh tuh ya? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Wadah tuh sampai rumah pakai kalong jodoh tuh. Jangan dibilang ke hal negatif, dia punya gaji. Bener. Kalong jodoh aja 35 juta tuh, aloh mana beli kan gampang dia belinya kan. Agak heran sama netizen mikirnya gitu. Iya, maksud saya itu adalah untuk mengembalikan psikologinya teman-teman yang kerja di kapal biar ayo, you have your own destiny, you have your own goal lah gitu. So reach your goal without judge someone begitu kan, atau somebody begitu kan. Jadi itulah yang saya mau biar teman-teman di rumah itu ikut grow up juga ya. Grow up, kemudian hal-hal yang negatif itu dihilangkan. Jadi jangan fokus tentang uang saja, tapi kan ada masalah, resiko, hubungan dengan keluarga, dan juga yang paling penting itu adalah skill dan keterampilan itu harus di-upgrade di kapal. Incas, last statement nih. Dari tahun 2024 Incas dihujat kan sampai 2026 nih. Ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 Februari nih. Berapa tahun itu? 2024, 2022, hampir 2 tahun lah. Lalu ya. Ya, 2 tahun yang lalu lah. Apa yang mau Incas sampaikan ke teman-teman di rumah yang menghujat Incas dibilang perempuan, mohon maaf ya, melakukan hal-hal yang tidak benar atau negatif? Apa yang mau Incas sampaikan dengan teman-teman yang ada di rumah itu? Aku tidak mau nyampein banyak hal sih. Yang masih berpikiran negatif. Oke. Teruskanlah negatif kalian, karena semakin kalian berpikir negatif, di situ kalian akan stuck sama pencapaian orang doang. Jadi kalian nggak akan pernah maju. Jadi teruskanlah. Kalau kalian emang nggak mau maju ya udah stuck di satu orang. Tapi kalau emang pengen maju, ayo rubah pola pikir kalian. Karena pikiran kalian yang dirusak gitu loh. Karena kan ada konten kreator yang bilang buat konten A, B, C, D. Itu pikiran kalian yang dirusak. Nah, itu kan tergantung lagi. Belum tentu semuanya seperti itu, tapi kalian sudah mengklaim itu bahwa semua seperti itu. Makanya ya kembali lagi ke kalian, aku tidak bisa memaksakan orang gitu. Yes. Kalau masih mau negatif, silakan. Mau positif, sampai positifnya ya silakan gitu loh. Itu aja sih. Aku biasa aja orangnya. Have fun aja ya, orang bilang AA, B, yang penting aku punya HRV Pajero. Brandingnya tuh saya minta tolong Mitsubishi dan juga Honda, silakan. Nggak ada BA ini. BA itu harus datang tuh jadi brand ambassadornya ini apa namanya, terutama untuk teman-teman. Banyak tuh soalnya, saya tambahkan lagi sedikit tuh, banyak teman-teman yang sudah punya Pajero HRV. Banyak banget nih. Banyak banget. Di atasku lebih banyak yang sukses, tapi tidak ternotis. Iya, ada yang buat Harrier itu loh. Wih. Makanya. Ada yang punya Rubicon. Iya, ada punya. Ada yang buat rumah udah langsung jadi satu sama beli HRV juga. Tapi itu nggak viral. Nggak viral. Aku nggak tahu kenapa notice kan. Shiny. So keep shiny. Mungkin like a princess begitu. Bahkan mereka show up. Tapi nggak juga naik. Nggak naik juga. Mereka kirim ke, kan konten aku naik itu yang mobil itu. Mereka kirim fotonya di sana. Aku satu kontrak dapet ini. Nggak naik. Cuman di like aja. Cuman di like. Nggak ada komentar apapun. Cuman kayak angin lewat gitu. Benar, padahal itu pencapaiannya lebih dari aku. Tapi tidak dinotis. Terus ada yang bilang, aku punya tapi aku nggak keluar-keluar gitu. Ada yang bilang gitu. Kita kan beda orang guys. Beda orang, beda persepsi. Beda orang, beda ini. Ada yang suka silent, ada yang suka bukan flexing sih ya. Jadi ini ya, kalau bilang flexing itu kan jadi artinya itu adalah cenderung mengarah ke hal yang negatif kalau orang-orang dengar ya. Oke, personal branding, pencapaian yang sudah dicapai. Benar. You have your own social media and then you want to share your goal in your social media, kan begitu kan ya? Kayak appreciate diri sendiri. Ya gitu sih, beda-beda orang ya jangan disamakan. Ada yang silent, bahkan ada yang waktu ini banyak kok aku notice pencapaian orang itu, tapi mereka nggak dilihat.
mungkin mereka pengen dilihat tapi nggak naik gitu. Kembali lagi ke kualitas video. Oh iya. Kualitas gimana kamu ngeditnya itu pengaruh juga. Lagu. Wah itu paling pengaruh. Kalian kalau upload, aku kasih triknya ya. Biar kalian FYP biar nggak nyenggol gitu. Iya, biar bisa besok yang punya tanah tuh biar bisa juga dia lihatin duriannya kan. Iya, durian. Jadi kalian tuh pilihlah lagu yang emang benar-benar lagi hype. Emang sering FYP itu lagu itu. Cara ngedit kalian, kualitas. Jangan pakai template terus ya. Jangan pakai template capcut coba. Pakai template aja terus. Aku ngedit di TikTok itu beli. Oh gitu langsung ya berarti ya di platform itu ya. Kadang aku langsung di VN atau enggak TikTok. Jadi aku ngikutin tempo lagu itu. Bukan langsung capcut edit save. Jadi itu yang mereka nggak tahu, itu yang menaikkan videonya, kualitas video yang jernih. Kamera juga kamera kan. Itu yang sih mereka nggak tahu kenapa video aku sampai ya karena kualitas. Ada kualitas, ada hasil. Ada hasil. Nah, dah Inces. Itu statement terakhir Inces. Ada lagi statement kira-kira untuk teman-teman lain? Kalau ada, Mas silakan. Kalau nggak ada, mungkin teman-teman di rumah juga masih nggak akan terima. Serah sih. I trust about that. They will not accept your goal. Compare with your age. I know. Your age 27 years old and then you have everything that you want, bisa beli mobil, HR-V dan Pajero, dan mungkin di rumah-rumah untuk teman-teman yang masih belum menyangka, mereka nggak akan percaya juga, tapi ya saya kembalikan gitu kan. Kalau sahabat juga masih tetap ya di kolom komentar nanti kita akan kita akan coba untuk melihat lagi seperti apa kira-kira pandangan orang. Tapi yang jelas adalah teman-teman di rumah, saya mau meluruskan saja, so if you have your own goal, cari. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, karena kalian punya rezeki masing-masing. Ingat, tidak semua dengan uang, ya, tapi dengan usaha, pencapaian, dibarengi dengan doa orang tua dan juga ya usaha dari kerja keras kalian semua di rumah. Benar ya, Inces ya? Setuju ya. Ada last word mungkin untuk teman-teman? Aku cuma pesen aja sih. Buat semuanya ya, buat new hire yang baru join, sama buat para mungkin banyak kru kapal pesiar yang salah paham untuk ini. Walaupun itu bukan kesalahan aku sebenarnya, cuman aku salam respect lah. Aku juga pelaut gitu loh. Aku tidak ingin bersaing, aku tidak ingin meremehkan orang. Aku tidak akan memulai meremehkan kalau aku bukan disenggol duluan gitu. Aku kalau nggak disenggol aku diam aja. Konten aku tidak pernah nyenggol orang. Aku tidak pernah meremehkan, jadi aku cuma salam respect dimanapun kalian berada. Semoga nanti kita bisa bertemu di airport gitu ya. Pokoknya semangat terus supaya nanti tujuan kalian bisa tercapai juga ya. Itu aja sih. Weh, panjang sekali Inces. Saya akan, berapa jam ini? Kita akan buat strip saja. Saya tidak masalah untuk berapa jamnya. Meskipun Inces sudah kering tenggorokannya. Kering banget tenggorokannya. Boleh, silakan sambil minum. Saya akan tutup saja untuk podcast ini, Inces ya. So I would like to say thank you very much to all of you, everyone yang sudah menonton podcastnya Belajar Cruise Line. Inilah podcast yang ditunggu-tunggu dari semua orang. Yang sudah viral dari beberapa tahun yang lalu. Baru kita bisa dipertemukan. Ya, tidak hanya dengan ya mungkin karena kita dipertemukan dengan something yang memang seharusnya kita sudah harus benahi ya Inces ya. So I would like to say thank you very much to you Inces. Kita sama-sama simpen, tapi dengan keberadaannya Belajar Cruise Line ini semoga semua lebih tercerahkan lagi. Teman-teman yang new hire, keluarga-keluarga yang di rumah, ingat semua membawa rezekinya masing-masing. Don't compare yourself to the other people. So you have your own destiny, reach your goal. Kemudian maksimalkan apa yang ada di atas kapal. Ingat, apapun yang kalian lihat di sosial media itu hanya potong-potongan saja. Iya, benar. Kalau mau tahu realnya seperti apa, datang, ngobrol, temukan jawabannya seperti apa, and then mentality kalian akan bersih. Kalau tidak mau tahu itu tentang Inces segala macamnya, stop, nggak usah. Kalau ada Inces datang, skip aja, selesai. Nggak ada yang namanya dirty mentality. Dirty mentality sama clean mentality itu oke. Thank you sangat Belajar Cruise Line. Terima kasih juga untuk Inces. Hopefully semua yang diinginkan akan tercapai tahun 2026 ini. Semoga Hyundai Palisade-nya datang tahun 2026. Jangan dong. Enggak, jangan ya. Semoga pokoknya datang. Sponsor ya Hyundai ya, silakan datang. I would like to thank you very much to all of you everyone, sahabat Belajar Cruise Line. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan bintang tamu yang akan sama juga seperti Inces yang membawa ini auranya satu kamar ini kok jadinya macam kayak princess yang dia shiny sekali kok saya jadi agak-agak terang begitu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan podcast berikutnya. Bye bye.